Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah al-ayah 183. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Masjid Quwwatul Ummah beserta seluruh pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang kita hormati para tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, para pemuda, remaja, adik-adik, anak-anak yang kita sayangi, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah ba'dal isya menjelang tarawih rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh protokol, malam kini kita lah berada di malam yang kedua bulan suci Ramadan. Setelah tadi kita melaksanakan puasa tua hari pertama, dan kita berharap ibadah puasa yang kita lakukan tadi beserta seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan tercatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beriring salam wajibnya kita Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam nan kedua ini kita cuba balik membahas firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang ayat itu seluruh kita, termasuk bahkan anak-anak kita, hafal mungkin ayat itu. Setidak-tidaknya sangat sering mendengar bacaan ayat itu. Kini kita ulang dan kita terjemahkan serta kita jelaskan fahmul ayat, pemahaman dari ayat itu. Ayat itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Saudara kita pasti artinya tahu. Wahai orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk ke dalam panggilan istimewa itu. Apa Ibu? Ketika dalam Al-Quran
munada atau panggilan terkait dengan orang beriman, maka rangkaian sesudah ayat itu berisi panggilan atau himbauan atau larangan yang indah seluruh orang akan mampu melakukannya kecuali orang yang berpredikat mukmin itu atau yang beriman itu. Termasuk dengan ayat yang kita bacakan tadi, dihimbau orang-orang yang beriman. Apa himbauannya? Kutiba alaikumus syiyam, dipardukan, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. La'allakum tattaqun. Jadi tujuannya daripada puasa itu adalah membentuk pribadi yang muttaqin. Sekilas kita sampaikan sejarah turunnya perintah puasa Ramadan itu apa? Apa ibu? Pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, berarti Nabi berada di Madinah. Alun sampai 2 tahun, 1 tahun lebih. Tapeknya bulan Sya'ban waktu itu tanggal 10. Turunlah perintah ayat ini menyuruh untuk melaksanakan puasa Ramadan. Namun Pak Jibu, awal perintah puasa di bulan Ramadan itu berbeda dengan cara puasa yang kita lakukan hari ini. Apa bedanya Ustaz? Di awal perintah puasa itu batasan untuk boleh makan dan minum, batasannya adalah laluk. Laluk apa Ustaz? Asal oranglah tak laluk, indak boleh makan, indak boleh minum, indak boleh mendatangi istri. Jadi Pak Jibu, terjadilah 2 peristiwa besar waktu itu. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama, ada salah seorang sahabat yang siang itu inya bakarajo luar biasa letihnya, bakureh untuk mencari nafkah keluarga. Sehingga waktu itu setelah masuk waktu babuko, inya minum, lalu nya makan sekedarnya, kemudiannya sholat maghrib, basanda-sanda mengalai-ngalai takaluk. Dia takaluk Pak Jibu, jagalah mungkin sekitar jam setengah 9 atau jam 9. Pasta jago, parik lapar. Bayangkan tadi luar biasa latihannya pada makerajo. Karena batasan boleh makan dan minum terlalu lalu, maka sahabat tadi tidak bisa makan, tidak bisa minum sampai babuko besoknya. Terjadilah lelah luar biasa waktu itu. Kenapa Jibu? Waktu itu ada pula salah seorang sahabat yang di malam hari itu mendatangi istrinya, melakukan hubungan suami istri. Maka sampailah 2 kasus itu kepada Rasul. Ya Rasul, engkau memberikan batasan untuk boleh makan dan minum itu hanya sampai batas takaluk. Kalau orang takaluk, jago, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan hubungan suami istri. Lalu terjadi 2 kasus ya Rasul, kasus yang kita ceritakan tadi. Ba'atul ya Rasul. Maka turunlah ayat berikutnya. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum, sampai seterusnya. Kemudian wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dihalalkan bagimu pada malam hari Ramadan untuk mendatangi istrimu, sampai seterusnya. Kemudian wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta
tabayyana, sehingga jale perbedaan antara benang putih dengan benang hitam, yaitu waktu fajar. Lalu Pak Ibu, dengan turunnya ayat itu, maka puasa yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat baru saraman puasa yang kita lakukan ini. Seandainya kalau tidak turunlah ayat itu, mungkin kita akan merasakan latih yang dirasakan oleh para sahabat waktu itu. Bayangkan Pak Ibu, tak kalau orang duduk sanda, hari baru jam 8:30, tidak bisa makan, tidak bisa minum, maka kira-kira badan latih luar biasa. Itulah Pak Ibu, Allah menginginkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dalam pelaksanaan berpuasa itu, Allah tidak menghendaki kesulitan. Lalu Pak Ibu, sudah kita jelaskan sekilas sejarah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu. Lalu berikutnya Rasul menjelaskan, menyampaikan kepada kita bahasa bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Saking gadangnya Pak Ibu, ibadah sunat yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya setara dengan ibadah wajib. Ketika apa Ibu kita sadar melaksanakan solat-solat sunat, mungkin solat sunat rawatib, mungkin solat sunat duha, mungkin solat sunat mutlak, mungkin solat sunat tahajud, mungkin solat sunat tasbih, solat sunat, berbagai solat sunat, maka pahalanya setara dengan solat wajib. Dan ketika kita melaksanakan fardu, solat-solat wajib, maka itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan solat fardu pada hari biasa. Sayangnya Pak Ibu, orang awak banyak yang tidak peduli dengan itu. Lah disampaikan di Rasul dia ge pahala yang 4 ganda, tapi nya mendemino saya siap maghrib. Lah disampaikan bahasa ibadah yang dilakukan bulan Ramadan pahalanya tidak ada yang setara dengan bulan biasa, tapi nya lalai-lalai saja, melengah-lengah saja. Maka Pak Ibu, mari kita sadonya antusias. Anggaplah Ramadan itu sebagai Ramadan terakhir kita. Perbanyak melakukan ibadah apapun, termasuk baca Al-Quran. Usahakan kita khatam Al-Quran. Maka setiap hari minimal 1 juz. Kalau bisa 2 juz, alhamdulillah. Bisa 3 juz sehari, luar biasa. Di anak-anak kami rutinkan baca Al-Quran. Kata Rasul, man qara'a harfan min ayatillah falahu 10 hasanatin. Siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran dapat pahala 10 kali lipat. Bara jumlah huruf dalam Al-Quran khatam di kita, maka luar biasa pahalanya Pak Ji. Lalu pahala apa? Misalnya Ustaz, magi apa bukan ke tetangga? Man fatara shaiman falahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa magi apa bukan kepada orang nambah puasa, termasuk magi takjil di jalan itu, magi apa bukan? Maka Pak Ibu, kalau di Makkah Madinah bulan puasa kau sambuh pembukuan di masjid. Orang sadonya berlomba-lomba untuk magi pembukuan kepada orang berpuasa. Tujuannya supaya dapat pahala seroman pahala orang yang pembukuan. Maka di antara itu yang paling banyak pahala ibu-ibu. Bagi ibu-ibu Ustaz, bayangkan ibu memasak magi pembukuan kepada keluarga. Dia ge pula pada tetangga, dia hantam pula ke masjid suruh je musalla. Luar biasa pahala Pak Ji. Maka Rasul menyampaikan kalau kita memasak dianjurkan fa'aktsirul ma', pak banyak kuahnya. Ibu-ibu masak kolak, pak banyak kuahnya. Tapi jangan kuah saya tetangga isi kolak dia gitu. Ibu-ibu ambil gulai, pak banyak kuahnya. Agak jangan kuah saja tapi dia gitu pula isi. Luar biasa pahala Pak Ji. Lalu terakhir, apa ibu mau hormati? Terakhir
dengan berpuasa yang luar biasa pahalanya itu, jangan sampai kita menjadi orang yang disebut oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Bara banyaknya orang nan berpuasa indak dapat pahala sangenek pun daripada puasa itu, kecuali hanya dapat rasa lapar dan dahaga. Siapa itu orangnya? Khamsatu asya tuhbitus sauma ay tubtilu sawabahu. Ada 5 orang yang panik basi tungkin saya berpuasa, tidak dapat pahala kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Siapa itu? Pertama, al-kadzib. Orang nan babohong, baduto, mangicua, panik basi tungkin berpuasa tapi tidak dapat pahala puasa. Yang kedua, al-ghibah, bagunjian. Apa ibu? Maka hindari mau tahu-tahu yang tak penting. Bahasai saja bibir lidah dengan zikir, baca Al-Quran. Sebab kalau kita berkumpul-kumpul mau tahu, ujung-ujungnya pasti mencari tuan orang. Dan mencari tuan orang tu yang paling manis, mencari tuan aib orang. Maka hindari riba. Kalaulah memperceritakan keburukan orang, nollah nilai ibadah puasa. Yang ketiga, yang termasuk akan merusak pahala ibadah puasa itu adalah an-namimah, madu domba, mampanto antuan rumah tangga orang. Inyo adu orang laki bini bacaka orang tepuk tangannya, alhamdulillah, senang hati. Inyo punya penyakit dalam hati namanya SMS, senang mencari orang susah. Bacaka orang laki bini, alhamdulillah, senang bana mencari itu. Hati-hati yang busuk, hati yang kotor. Maka Pak Ibu, orang yang suka madu-adu orang itu termasuk yang nol nilai pahala puasa. Yang keempat, wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Inya mengatakan demi Allah, ambon ada melakukan itu, padahal inya melakukan. Maka sumpah seperti itu termasuk yang membuat pahala menjadi nol. Terakhir, wan nazru bi syahwatin, yang bisa membuat hilang pahala puasa kita adalah melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Maka hindari mencari-cari YouTube yang marah kepada porno, mencari-cari filem yang merusak kepada moral, mencari menonton lagu-lagu yang indah babaju Sarawak, mencari sesuatu yang menimbulkan birahi dan rangsangan. Itu membuat nilai pahala menjadi nol. Di akhir tausiah itu apa Jibu? Ambo himbau. Pertama, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan itu sebagai bulan amal ibadah yang pahalanya luar biasa disediakan oleh Allah. Yang kedua, palihara puasa kita, jangan sampai panik basi tungkin melapa jawi tidak dapat nilai pahalanya. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.